Sambil kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan kita berusaha mengikuti jejak-jejak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita teladani dan kita harapkan kelak syafaatnya fi yaumil qiyamah. Melanjutkan tafsir Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, dan insyaallah di malam hari ini kita akan masuk ayat yang ke-16. Sebelum kita membahas ayat yang ke-16, kita akan mengulang kembali beberapa materi-materi yang pertemuan kemarin, yaitu sampai usia 40 tahun ya. Sampai usia arba'ina sanatan, sampai usianya 40 tahun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hatta idza balagha asyuddahu, sampai apabila usia mereka sudah dewasa. Ai qawiyun au syabun au irtirjalun, ya, yaitu seorang yang kondisinya sudah mulai kuat, ya, syab pemuda, sudah mulai muda, ya, rijal rajulun, ya, sudah mulai muda, anak-anak muda ya. Umur ideal disebut anak muda itu usia berapa Pak? Usia berapa? Jenengan merasa paling muda dulu usia berapa? 25. Kenapa muncul angka 25? Karena Rasulullah nikahnya usia 25 ya. Ya, kalau usia ahli surga berapa Pak? Usia ahli surga nanti berapa? Kita kalau masuk surga, mudah-mudahan masuk surga. Nanti Bapak Ibu usianya di sana berapa Pak, Bu? Sekitar 30. 30-an ya. 30, 31, 32 ya. 30. Yang usia 30 angkat tangan. Selain saya. Berarti seusia 30-an. Ya, kurang lebih 30-an. Usia 30-an itu usia lagi kuat-kuatnya, Pak. Ya, lagi kuat-kuatnya. Lagi semangat-semangatnya. Kalau menempuh perjalanan hidup itu dia lagi semangat-semangat. Nah ini, hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan, dan Allah sebutkan juga kemarin sudah kita bahas, dan jika usianya sudah mencapai usia 40 tahun. Ya. Ya, usia 40 tahun itu maknanya adalah tanahi aqluhu wa kamalu fahmihi wa hamlihi wa halmi hilm, ya. Jadi akalnya sudah
mencapai tingkat pemahaman yang kuat, sudah matang, akalnya sudah matang kalau sudah usia 40 tahun itu. Ya. Kemudian dia memiliki al-hilm. Al-hilm itu pengendalian diri. Ya, usia 40 tahun itu memiliki hilm, pengendalian diri dan kesempurnaan di dalam memahami sesuatu. Itu usia 40 tahun. Oleh karena itu, wa yuqalu, beberapa pendapat menyebutkan innahu la yataghayyaru ghaliban. Kalau orang sudah usianya 40 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu la yataghayyaru ghaliban. Biasanya orang tersebut itu sudah tidak bisa untuk berubah lagi dari kebiasaan yang dia lakukan jika usianya sudah 40 tahun. Kemarin sampai sini Pak ya? Sampai sini ya. Kalau dia sudah terbiasa malas-malesan begitu Pak, 40 tahun nanti ikut susah Pak, untuk mengubahnya susah. Kalau sudah usia 40 tahun ya. Kalau 40 tahun masih sukanya nguring-nguringan, juengkelan ya, itu agak susah Pak untuk mengubahnya itu Pak ya, agak susah. Kalau di sini berpendapat malah Ibnu Katsir menyebutkan la yataghayyaru ghaliban. Biasanya seseorang tidak berubah lagi. Wataknya, sifatnya, kelakuannya kalau sudah 40 tahun ya begitu itu. Bahasanya begitu. Wah, nyesel banget Pak ya, kok baru tahu dulu ya. Sudah lewat 40 tahun ini kan sudah expired Pak ya. Yang belum ya diperbaiki, ya diperbaiki. Yang sudah, hati-hati dalam setiap tindakan dan amal. Ya, nanti disebutkan dalam hadis Nabi kemarin kita sampaikan ya. Qala qultu lil masruq mata yu'khadur rajulu bidunubi. Kapan sih seorang itu dihukum karena dosa-dosanya? Qala idza balaghatil arba'ina faqad hadraka. Masruq menjawab, bila usiamu mencapai 40 tahun maka hati-hatilah kamu dalam berbuat. Sudah mulai untuk waspada di situ. Ya. Ini usia 40 tahun. Wa an Utsman Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al abdul muslimu idza balagha arba'ina sanatan khafafallahu hisabahu. Seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun Allah meringankan hisabnya. Ini kemarin sudah ya. Wa idza balagha sittina sanatan razaqahullahu al-inabah. Jika usianya sudah sampai 60 tahun, Allah akan memberikan dia rezeki, Pak, berupa inabah. Al-inabah. Inabah itu apa, Pak, kemarin? Al-inabah apa kemarin? Al-inabah, yaitu tentang thariqah atau jalan, ya, yaitu kembali kepada jalan, taubat. Taubat itu kan artinya kembali itu, Pak. Nah, taubatan nasuha, al-inabah. Ya, kembali. Ya. Kenapa kok kembali? Orang sudah usia 40 tahun Allah memberikan rezeki inabah, kembali ke jalan Allah. Secara umum orang yang sudah usia 40 tahun itu, Pak, kalau dia tidak tergoda dengan urusan-urusan gemerlapnya dunia, itu dia pinginnya mendekat kepada Allah. Ya, secara naluri, secara batin itu pinginnya dekat sama Allah, Pak. Sudah capek dengan urusan dunia. Ya, sudah capek dengan urusan dunia. Kemarin itu ada orang cerita dengan saya. Dia cerita tentang temannya, seorang pengusaha besar itu, Pak. Pengusaha besar. Nah, dia ngurusi usaha itu, Pak, itu kadang sampai beberapa hari tidak pulang. Ya, 7 hari safar ke Jakarta, kadang ke Surabaya, kadang ke Solo gitu, sampai tidak pulang. Sampai kemudian dia ketemu dengan berbagai macam jenderal di situ. Ya, berbagai macam dengan jenderal, para bintang-bintang. Ya, untuk melancarkan usaha. Ternyata komentar dia setelah 7 hari sekian malam dia bersama untuk ngurusi usahanya, dia komentar terakhirnya gini, ini kalau urusan ini sudah selesai,
kalau bisnis ini sudah selesai Pak, saya mau bangun masjid di pegunungan dan saya tidak mau kemana-mana, mau ke situ saja. Ya, di pegunungan bangun masjid, habis itu dia mau ibadah saja Pak di situ. Ya, mesti yang seperti ini usianya 40 tahun ke atas. Ya, fitrahnya begitu. Kenapa? Karena sudah capek dengan urusan dunia. Ya, dengan urusan dunia sudah capek. Dia kembali inabah. Wa idza balagha sab'ina sanatan ahabbahu ahlus sama. Jika usianya sudah mencapai 70 tahun, maka penduduk langit dia senang Pak dengan orang itu. Wa idza balagha thamanina sanatan sabatallahu hasanatihi wa maha sayyiati. Jika usianya 80 tahun, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kebaikannya dan menghapus kesalahannya. Wa idza balagha tis'ina sanatan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kalau usianya sudah 90 tahun, Allah ampuni dosa-dosanya itu Pak. Ya, yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Kenapa Pak? Usia 90 tahun itu diampuni oleh Allah, penuh dengan ampunan. Iya, karena usia 90 tahun itu semuanya, seluruh organ tubuhnya biasanya sudah mulai lemah. Ya, sudah mulai lemah. Kalau balapan Melayu sama cucunya sudah tidak menang lagi Pak. Ya, 90 tahun itu sudah sangat. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngambil piring aja susah Pak. Ya, mau ngambil piring misalkan ke dapur begitu, dia sudah mengalami kesusahan. Di setiap detik kesusahan yang dia alami itu Pak, itu di situ ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kalau dia merangkak ya untuk mengambil sesuatu ya karena sangat tua, ya itu di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Hajjaj bin Abdullah Al-Hakimi ahadu umara'i Bani Umayyah bidamas taraktul ma'asi wa dzunubi arba'ina sanatan hayya'a minan nas. Hajjaj bin Abdullah Al-Hakimi, salah satu umara, pemimpin Bani Umayyah. Waktu itu dia mengatakan, aku meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa selama 40 tahun itu hayaan minan nas, karena rasa malu terhadap manusia. Summa taraktuha hayaan minallah. Kemudian aku tinggalkan dosa dan kemaksiatan tadi itu bukan karena manusia lagi Pak. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun. Jadi 40 tahun pertama itu meninggalkan kemaksiatan karena manusia. Tidak enak dilihat oleh manusia. Kita ada teman ngaji gini Pak, mau berbuat maksiat di pinggir jalan ataupun di mana, kok konangan. Oh, jenengan ten mriki Pak. Ternyata di Nundan. Tahu Nundan Pak? Jenengan ngertos Nundan? Tahu ya? Pernah ke sana Pak ya? Masya Allah. Penundan ya. Banyak gembes di situ ya. Banyak gembes. Masya Allah ya. Iya, jadi Al-Hajjaj ini dia meninggalkan dosa 40 tahun pertama itu karena manusia, malu dengan manusia. Tapi 40 tahun berikutnya dia sudah tidak memikirkan pandangan manusia, dia memikirkan bagaimana agar ya malunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini usia 40 tahun. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita bahas satu ayat di dalam Al-Qur'an, qala rabbi auzi'ni. Ini kemarin sudah kita singgung ya. Ya Rabbku auzi'ni ay alhimni. Ya. Berilah ilham kepadaku atau berilah petunjuk kepadaku an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Doa ini hafal Pak ya? Doa ini dihafal ya? Doa ini dihafal. Ya. Kemarin tadi saya jam 1 sampai jam 3 itu ada kajian Ummahat, tak suruh hafal doa ini. Dan satu-satu harus hafal.
Ya, satu-satu harus hafal. Ini kalau bapak-bapak suruh ngafalkan, waktunya habis Pak ya. Waktunya habis, nggak cukup. Kita kajian paling banter 45 menit. Ya. Dihafal Pak ya. Surat Al-Ahqaf, doanya itu, Rabbi auzi'ni, ya Allah berilah petunjuk kepadaku untuk apa? An askura nikmatakal lati an'amta alayya, agar aku bisa bersyukur, mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala solihan, dan supaya aku bisa beramal solih, tardohu, yang engkau ridhoi. Berarti ada amal solih yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni fil mustaqbal. Fil mustaqbal itu berarti di hari kemudian. Wa aslihli, dan perbaikilah untukku fi dzurriyyati, anak keturunanku. Nah, ini di sini ada perbaikan anak keturunan juga, Pak. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki generasi kita. Kita itu menjadi gagal, ya, dianggap gagal menjadi orang tua saat anak kita itu tidak lebih baik daripada kita. Ya, kita menjadi gagal sebagai orang tua saat anak kita itu tidak lebih baik daripada kita. Kalau kita hafal juz 30, anak kita harus 30 juz. Kalau kita hari ini 30 juz 30 belum hafal, minimal anak kita hafal juz 30. Ya, juz 30 dihafal. Dan sekarang alhamdulillah pondok-pondok tahfidz, ya, itu sudah banyak, ya, sudah menyebar. Anak-anak kecil TK, lulus TK juz 30 sudah selesai. Bahkan ada yang 29 30 sudah selesai. Kelas 1 28 29 30 sudah selesai. Ya, nanti lulus SD minimal 15 juz. Ya, lulus SD 15 juz. SMP 30 juz. SMA mungkin kuat hafalannya. Ya. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa hadza fihi irsyadun liman balaghal arba'ina ayyujaddida at-taubata wal inabata ila Allah azza wajal. Ini adalah panduan bagi yang sudah berusia 40 tahun untuk memperbarui tobat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjana minadh-dhulumati ilan nur, dan seterusnya. Doa ini bagus. Kalau mau dihafal nanti bisa copy, ada di dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Kita bahas satu persatu. Qala rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkan aku, tunjuki aku untuk an asykura nikmatakal lati, untuk bersyukur kepadamu. Di sini Pak, Bapak Ibu hadirin, ternyata bahkan ibadah yang kemudian kita lakukan itu semuanya tidak akan mampu kita lakukan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh kemudian menyombongkan diri atau merasa paling baik di antara yang lain saat kita itu mampu qiyamul lail, Pak. Selama bertahun-tahun yang lalu, bangun malam jam 3 salat qiyamul lail, habis itu berdoa, tilawatul Quran, sholat subuh selalu berjamaah, habis itu zikir sampai kemudian syuruk, sholat syuruk 2 rakaat, sampai duha, sholat duha, kerja, nanti pulang qailulah setengah jam sebelum jam 12, sebelum masuk setengah jam tidur, habis itu kemudian sholat duhur berjamaah, istirahat makan sampai jam 1, kerja lagi sampai asar istirahat, kemudian sholat asar, habis sholat asar kemudian pulang ke rumah ngomong cucu, kalau yang sudah punya cucu, yang baru nikah ngomong istri di rumah, ya, sampai maghrib sholat maghrib, habis itu kajian lagi, habis itu sholat isya, makan, ya, makan bersama, habis itu pulang, ya, pulang ke rumah. Tapi ternyata Bapak Ibu hadirin, itu tidak mampu kita lakukan semua tanpa
Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya doa ini, Pak. Doa ini jelas-jelas mengatakan Robbi auzi'ni, ilhamni, berilah petunjukku. Untuk apa? An asykura, yaitu untuk mensyukuri nikmat. Ya. Artinya kita bersyukur sendiri, Pak. Bersyukur sendiri adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk supaya Allah membantu kita agar kita itu menjadi hamba yang syakirun, hamba yang syakirin, hamba yang kemudian senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Ya, kita gali sedikit makna syukur di sini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa agar kita itu bersyukur. Lalu makna syukur itu apa? Apakah cukup alhamdulillah saja sudah bersyukur? Ya, secara bahasa syukur itu adalah as-sana alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. Ini secara bahasa. Dalam as-sahah fil lughah Al-Jauhari, karya Imam Al-Jauhari mengatakan syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan. Alal muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik, namanya muhsin. Ada yang namanya muhsin? Tidak ada ya. Kepada para muhsinin biasanya begitu ya. Terima kasih kepada muhsinin kami sampaikan. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, ini terima kasihnya kepada muhsinin gitu. Muhsinin itu siapa, orang mana itu, Pak? Kemarin ada yang bertanya begitu. Muhsinin itu maksudnya orang yang berbuat baik, itu namanya muhsin. Ya, muhsinin. Secara istilah adalah asyukru zuhuru asari nikmatillahi ala lisani abdih. Ya, yaitu menampakkan rasa syukur, rasa nikmat, ya, menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada hambanya ala lisani abdihi, atas lisan hambanya. Ya, berarti dengan cara apa? Dengan cara menyebut alhamdulillah. Wasanaan wa'tirafan. Ya, dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri. Ya, sanaan wa'tirafan. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, dan melalui hati yaitu berupa persaksian, ya, yaitu bersaksi, Pak, syuhudan, ya, syahadah, berupa kesaksian, wa mahabbatan, dan berupa cinta, ya, kecintaan kepada siapa? Kepada Allah. Wa ala jawarihi, yaitu inqiyadan wa ta'atan. Jawarih itu apa? Jawarih itu anggota badan, Pak. Tangan, kepala, telinga, mata, mulut, hidung, kaki, ya, semuanya ini anggota badan, jawarih namanya. Al-jawarih, anggota badan ini inqiyadan, yaitu kepatuhan, tunduk. Ya, kepatuhan atau tunduk. Wa ta'atan, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Madarijus Shalihin, juz yang kedua. Ya, jadi syukur itu adalah diucapkan dengan lisan berupa pujian, yaitu mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan dengan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat oleh Allah, dan kemudian sanaan wa'tirofan, dengan melalui wa ala qalbihi, melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Kemudian ala jawarih, yaitu melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Matanya tidak digunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah. Ini bagian cara mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tangannya tidak digunakan untuk mengambil sesuatu yang, atau memegang sesuatu yang diharamkan. Contohnya memegang apa yang diharamkan? Megang apa, Pak, yang diharamkan oleh Allah? Megang apa? Megang HP? Enggak. Megang wanita yang bukan mahram. Kan salaman. Iya, walaupun salaman. Ya.
Nanti salaman sambil di ini. Iya, ternyata salaman yang mendapat laknat itu salaman laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahram. Ya, yang bukan mahram. Jadi dosa. Kapan itu kita tidak boleh salaman dengan yang bukan mahram? Maka sudah mulai dijaga anak-anak usia kelas 3, 4 ya. Terutama kelas 5 dan 6 itu sudah tidak, harusnya sudah tidak boleh untuk bersalaman terhadap ustadznya kalau dia perempuan, terhadap ustadzahnya kalau santrinya itu laki-laki, tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam ilmu fikih, seorang bapak ketika anaknya sudah mulai menginjak usia-usia TK 4, 5, 6, 7 tahun itu sudah tidak boleh mandi bersama anaknya perempuan. Bahkan di dalam ilmu fikih, seorang ayah itu tidak diperbolehkan memandikan jenazah anak perempuannya yang sudah usia 7 tahun. Seorang ayah kandung, ayah biologis itu tidak boleh memandikan anak kandungnya sendiri yang sudah berusia 7 tahun. Kok sampai ketat begitu, Pak? Iya. Untuk apa? Untuk menjaga segala macam pintu masuknya setan. Caranya begitu. Makanya di dalam Al-Quran Allah tidak melarang dengan kata larang jangan berzina, tetapi wala taqrabu zina. Ya, jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati zina. Dekati saja tidak boleh itu loh maknanya, Pak. Apalagi berzina. Awalnya biasanya Pak, perzinaan itu awalnya dari mana, Pak? Awalnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Awal mulanya dari mana awal mulanya? Ini perlu dianalisa, Pak. Ya, berdasarkan pengalaman masing-masing. Ya. Awalnya dari mana perbuatan zina itu? Dari mana, Pak? Setting-settingan. Enggak, itu kesekian kalinya kalau udah berani settingan itu, Pak. Dari mana, Pak? Iya, itu zaman dulu, Pak, kalau SMS itu, Pak. Ya. Kalau zaman belum ada WhatsApp itu SMS salah kirim, mohon maaf salah kirim gitu. Awalnya begitu, ya, dari HP. Ya, HP kenal, akhirnya Jabrian kok akrab banget, akhirnya janjian untuk pertemuan dulu, Pak. Nanti habis itu baru pergi besok lagi kemana gitu, Pak. Akhirnya nanti ke Pagilaran, tuh kan, Pagilaran sana itu. Kenapa carinya Pagilaran yang dingin, Pak? Yang dingin. Kalau cuacanya dingin berarti butuh hangat-hangat. Hangat-hangat itu ya kopi, ya mie instan, ya pop mie. Awalnya dari situ, Pak. Bayangkan, Pak, kalau anak perempuan kita, anak laki-laki kita, kemudian kita fasilitasi HP, kita belikan HP Android. Sudah ada HP-nya, Pak. Berarti pintu masuknya setan sudah terbuka satu dari HP. Dia punya teman, ya temannya cewek apa cowok biasanya, Pak? Cewek maupun biasanya cowok dulu, Pak. Nah, cowok ini nanti jabrian dengan cowok. Nah, habis itu dia mengenalkan, saya punya teman cewek ini. Akhirnya kenal dengan temannya cewek tadi. Temannya cewek tadi. Akhirnya kenal. Akhirnya dia minta nomor HP-nya, tukeran nomor HP. Kurang satu, Pak. Kalau sudah ada HP, apa? Wasilah untuk jalan. Sepeda motor. HP sudah, sepeda motor kasih, Pak. Cedet.
Belum sampai Pak. Ya. Habis itu sudah ada HP, sepeda motor langkahnya sudah dipermudah sama orang tuanya. HP-nya sudah dipermudah hubungannya dengan si dia, ya sudah dipermudah lagi dengan sepeda motor. Jalan Pak, jalan beberapa bulan, jalan beberapa hari, jalan beberapa bulan, jalan beberapa waktu, tiba-tiba bapak ibunya wanita tadi datang ke rumah kita. Dek 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 ini kan, nah, jantungnya berdetak-detak. Tidak pernah kenal, dari mana Pak? Itu kan. Saya dari sini gitu. Oh, tidak ada perlu apa. Ini benar rumahnya Mas Fulan ya gitu. Mas Fulan. Oh, nggih lah pripun Pak? Oh, ceritanya gini. Mas Fulan itu sudah akrab banget dengan putri kami gitu. Lah ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala. Oh, pakai itu lagi Pak. Iya. Telah terjadi kecelakaan. Bapaknya karena enggak tahu, innalillahi, lukanya parah enggak? Bukan itu maksudnya. Kecelakaan itu, Pak. Innalillahi. Gini kira-kira jawabannya astagfirullah, innalillahi apa alhamdulillah, Pak? Hah? Innalillahi alhamdulillah atau astagfirullah? Kecelakaan yo innalillahi, Pak. Astagfirullahaladzim. Dosa apa yang Bapak Ibu lakukan? Kenapa yang teringat Bapak Ibu? Karena zina itu az-zina ad-dain. Zina itu adalah utang. Ya, utang, Pak. Dan yang nyarutang itu nanti bisa saudara kita, bisa anak cucu kita, bisa kakeknya, bisa anggota keluarga yang ada di dalam rumah tadi. Zina itu utang. Ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan di dalam kisahnya salafus salih. Salah seorang bapak ibu punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini si bapaknya karena ada tugas di rumah, dia tidak bisa untuk berdagang ke Syam, ya, dagangnya ke Syam, dan akhirnya si laki-laki ini, anak laki-lakinya diperintahkan oleh bapaknya untuk menggantikan bapaknya karena bapaknya saudagar dagang, ya, disuruh untuk melakukan safar, perjalanan jual beli ke Syam. Ya, ternyata sebelum pulang, ya sebelum pulang dagangannya sudah laris, sudah laku semua. Dia mau pulang, Pak. Ya. Tetapi ketika dia pulang, dia tergoda oleh rayuan teman-temannya. Tergoda oleh rayuan teman-temannya. Sebelum pulang kita mampir dulu, gitu kan? Kemana? Ke remeng-remeng, warung remeng-remeng, Pak. Hati-hati kalau ke warung remeng-remeng, Pak. Remeng-remeng itu tidak jelas itu loh. Ya, mampir, Pak. Akhirnya dia tidak mau. Dia sudah nahan, tidak mau. Ya, sudah tidak mau. Akhirnya dirayu lagi sama temannya. Ya, dirayu lagi. Ternyata dia mau. Ya, awalnya sih tidak mau gitu kan. Ternyata akhirnya ceritanya, singkat cerita, mau. Sebelum dia datang pulang kembali ke rumahnya, ke rumah bapaknya tadi, Pak, si bapaknya itu mendapatkan si adik perempuan dari kakaknya tadi itu dizinai orang. Ya, dia sedang dizinai orang. Ya, bapaknya yang cerdas, Pak, dia tidak langsung marah kepada anak perempuannya yang dizinai orang tadi, yang berzina tadi. Ya, dia tidak langsung marah. Dia langsung muhasabah, Pak. Ini dosa siapa? Ibu enggak, bapak enggak, kakek ke atas enggak, bawah enggak. Yang sedang safar cuma kakak perempuannya tadi. Kakak laki-laki, laki-lakinya tadi. Saat si anak laki-lakinya datang pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapaknya langsung nanya, apa yang kamu perbuat, yang kamu lakukan di Syam? Gitu, Pak. Anaknya batin,
Kok bapak bisa tahu? Belum ada WA, belum ada video, tidak bisa video call, ya. Kok bisa tahu bapaknya? Gitu. Dia nanya juga kan, loh, bapak kok bisa tahu, gitu kan? Yang saya lakukan di sana, lah, loh, adik perempuanmu dizinai sama orang. Itu yang disebut zina adalah utang. Wa qada'uhu, dan yang membayarnya itu nanti bisa saudara-saudara. Mengerikan Pak ya? Mengerikan sekali. Itu zina Pak. Dan dosa zina Bapak Ibu hadirin, itu dosa zina itu Bapak Ibu hadirin, setiap dosa kita minum minuman keras. Ya, kita pakai narkoba. Ketika minum minuman keras selesai Pak dosanya. Ya, dosa kita bertobat kepada Allah selesai. Tidak ada dampak dan efek apapun. Ketika kita mencuri, habis itu kita bertobat, kita kembalikan lagi, atau kemudian kita mengambil hak tanahnya orang lain dengan cara yang batil, kita kembalikan lagi, selesai Pak dosa. Tapi kalau dosa zina Pak, ya itu hukumannya Pak, itu di dunia itu seumur hidup. Ya, di dunia itu seumur hidup ukurannya. Makanya saya pernah mendengar dari teman saya dan saudara seiman ya. Dia ngomong, dia dinasihati sama temennya gini. Waktu itu dia dia masih bujang, ya, dia mau kerjanya jauh di Amerika Latin atau di mana. Pesan dari teman akrabnya dia itu ketika dia mau pergi kerja dan dia di situ sudah bahasane orang kampung itu ndedeki Pak. Jadi kan tahu ndedeki bener Pak. La yustakmal kasiran, tidak banyak digunakan kata-kata ndedeki. Ndedeki itu apa? Ndedeki itu cuk. Udah cuk Pak. Kayak cewekku yo. Nasihat temen akrabnya dia ngomong Pak. Ngomongnya gimana? Kamu kalau cewekmu tidak ingin diambil oleh orang lain, sebelum kamu pergi diisi dulu. Waktu itu aku mikir Pak, ya dengar begitu aku mikir, maksudnya diisi apa itu loh? Apakah diisikan uragan, diisi tentang dukun itu loh? Pikiranku dulu begitu Pak. Ternyata diisi dizinai dulu Pak. Ya naudzubillah min dzalik kan, dizinai dulu. Bayangkan, padahal dampak zina Pak, mungkin ini karena jarang sekali dibahas tentang dampak zina. Ya. Padahal orang yang kemudian berzina, ya, dan kemudian dan kemudian yang lahir nanti adalah anaknya perempuan. Kalau laki-laki, ya nanti dia tidak boleh dapat warisan dari bapaknya. Kalau anaknya perempuan tidak dapat warisan dari bapaknya, juga tidak mendapatkan hak wali dari bapaknya. Dan ketika saat menikah nanti, bapaknya tidak berhak untuk menikahkan anak perempuannya. Ini dampaknya luar biasa Pak. Tapi di masyarakat kita yang seperti ini itu sudah lumrah, ya, sudah lumrah. Nanti kalau ada kejadian seperti itu, cah nom saiki wis umume, gitu Pak. Wis umume. Kalau kata umume ini Pak sudah jadi senjata pertama Pak, syariat akan runtuh semua Pak. Ya, syariat Allah akan runtuh semua. Ya, karena memang kalah dengan umume. Jadi Al-Qur'an dikalahkan dengan umume. Padahal Al-Qur'an mengatakan kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kita akan tersesat. Lah pripun malih Pak wong nyatane cah saiki akhir zaman ono meneh ngalah ke zaman. Masyaallah Pak ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dan anak keturunan kita dari yang namanya perzinahan. Zaman Rasulullah itu Pak, yang berzina itu bukan orang merdeka tapi budak. Orang merdeka kayak kita ini kan orang merdeka semua Pak ya, tidak ada yang jadi budak. Ya, itu tidak mau berzina Pak. Mereka sangat jijik terhadap perzinahan. Ya, jadi yang berzina itu di zaman Nabi itu budak-budak rata-rata. Ya, hampir budak-budak yang berzina.
Dan kalau kita pikir Pak secara logika Pak, zina itu nikmatnya seberapa sih Pak? Ya nikmatnya seberapa sih? Paling tidak ada 1 jam Pak nikmatnya Pak berzina itu. Ada 1 jam Pak? Enggak. Bebannya Pak, beban mentalnya seumur hidup itu. Ya beban mentalnya seumur hidup. Walaupun dia pura-pura cuek begitu, tapi tetap ada beban mental Pak. Beban mental anak keturunannya nanti dan seterusnya. Mengerikan sekali. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak perempuan sudah mulai seneng wong lanang, segera nikahkan. Gampang Pak ya? Carikan suami yang solih. Sekarang cari orang solih kan susah Pak. Cari yang solih ya. Carinya yang solih. Jangan cari yang kaya Pak. Cari yang kaya itu nanti malah repot ya. Jangan cari yang sarjana Pak ya. Kamu lulusan apa? S3 SD, SMP, SMA gitu. S3 bikin repot itu Pak nanti Pak. Kadang orang tua juga tidak sadar gitu loh. Ketika anak perempuannya ini kemudian mau menikah, itu kadang dipersulit dengan mahar yang luar biasa. Maharnya kalau tidak segini tidak mau ya. Di tempat kami itu ada orang yang sudah mau nikah, sudah dilamar, maharnya dikembalikan, lamarannya dikembalikan, maharnya dipakai. Ya. Naudzubillah min dzalik. Susah sekali itu Pak ya. Maka jadi orang tua kita yang sederhana lah. Pokoknya anak nanti yang penting solih. Ganteng itu urusan belakang Pak ya. Ganteng itu urusan belakang, karena ganteng itu relatif Pak ya. Relatif. Buktinya di sini nggak ada yang ganteng, semua punya istri kan. Ya, istri sudah punya anak banyak ya. Jadi begitu Pak. Kalau sampai ke situ tadi ya, Masya Allah. Tanda-tanda hamba yang bersyukur. 1, orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatkan kepada Allah. Ini tanda pertama ya. Kerja keras, banting tulang begitu Pak, kemudian bersyukur, alhamdulillah berkat rahmat Allah saya berhasil. Tapi bukan berkat keringat saya dan pikiran saya berhasil, enggak. Berkat rahmat Allah, pertolongan Allah saya berhasil. Nah, ketika itu hujan turun di masa Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Nah, hujan turun Pak, ada yang bersyukur, ada yang kufur nikmat. Betapa banyak Pak ketika hujan turun, komentar kita, hujan lagi gitu kan, hujan lagi, ya Allah Pak hujan terus ya gitu Pak. Ternyata ini bisa kufur nikmat Pak. Coba lihat ya, orang yang bersyukur akan berkata, dia mengatakan ini rahmat Allah, hadhihi rahmatullah. Wa qala ba'dhum laqad saddaqa kadza wa kadza. Oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Tadi itu hujan itu karena tadi anginnya itu kencang banget, terus mendung ke sini ya, tidak bersyukur Pak. Ya sudah kufur nikmat. Tapi ternyata hati-hati kita Pak. Oh kalau hujan berarti nanti kita bilangnya apa? Oh ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Kenapa orang kok hujan kemudian? Karena doanya sudah jelek, sudah seudon dulu ya, sudah seudon dulu sama Allah. Nanti kalau hujan, hadhihi rahmatullah, itu Pak ya. Wah ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya habis, kita lanjutkan pekan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, berkahkan, kita masuk surga bersama-sama, amin Allahumma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.